Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 22, Kepercayaan. Buddha dilengkapi dengan 3 praktek dan dapat memberikan 3 kebijaksanaan. Xunfa Xiang Sutra Teratai, episode 1802. Dengan praktek dari kemahawelas-asihan, memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, berdiam dalam ketidakgentaran, dan menduduki singgasana Tathagata. Semua orang bersungguh hatilah. Naskah-naskah ini kita melihatnya setiap saat, dan saya juga sering membicarakannya, sering melihat, setiap saat mendengarnya. Semestinya kita sudah sangat jelas melihat naskah dan memahami arti atau maksud di dalamnya. Akan tetapi, apakah ada meresap ke dalam batin dan apakah mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari? Kita menghadapi kehidupan yang didengar, yang dilihat. Apakah kita paham terhadap praktek kemahawelas-asihan? Bagaimana pandangan kita terhadap hubungan antar manusia? Apakah bisa membedakan praktek maha kewelas-asihan dengan jelas? Dharma Buddha memberitahukan pada kita, di dalam kehidupan sehari-hari, sikap kita sewaktu kita bertemu dengan orang dan terhadap permasalahan, ketika orang melakukan sesuatu dengan sangat baik, kita memujinya dan bersuka cita, maka sikap perilaku Anda sangatlah indah, karena turut bersuka cita berarti memiliki jasa kebajikan. Ini juga merupakan dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha. Jasa kebajikan dari turut bersuka cita, maka itu merupakan maha kewelas-asihan, melihat orang sedang bahagia, bersuka cita dalam berhubungan atau berinteraksi. Bahagia merupakan maha kewelas-asihan. Kita berharap semua orang di dunia saling toleransi, saling merasakan keleluasaan atau kebebasan. Dengan demikian, keinginan saya sudah terpenuhi. Ini disebut maha kewelas-asihan. Lalu, bagaimana dengan maha kewelas-asihan? Yaitu ketika kita ikut merasakan penderitaan orang lain. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Dikarenakan ada makhluk yang menderita, Bodhisattva bersedia bersumbangsi, mengajarkan dan membimbing mereka yang menderita, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, menjadikan kehidupan sebagai sesuatu yang dijalani dengan kerelaan. Dengan demikian, semua orang bisa menerima dharma ajaran Buddha. Inilah yang disebut memasuki kediaman Tathagata. Saat kita memasuki kediaman Tathagata, kita juga mengenakan jubah Tathagata, berdiam dalam ketidakgentaran. Kemanapun kita pergi, kita akan merasa bebas, tenang, dan tidak gentar. Dengan praktek dari kemahawelas-asihan, memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, berdiam dalam ketidakgentaran, dan menduduki singgasana Tathagata ini. Jika kita telah memahaminya secara mendalam, bukankah ini yang diajarkan dalam bab Guru Dharma sebelumnya? Ya, jika kita telah memahami dan menyadari sepenuhnya, maka kita akan diajarkan untuk menjadikan maha kewelas-asihan sebagai praktek. Kediaman Tathagata sebagai tempat kita berada, dan mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran Tathagata. Maka di lingkungan apapun kita bisa bersabar dan menahan diri. Begitu kita bisa bersabar dan menahan diri, apalagi yang perlu diperdebatkan? Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Berdiam dalam ketidakgentaran. Kemanapun kita pergi, apapun yang dikatakan orang tentang kita, batin kita tidak perlu memperdebatkan. Apakah perlu menahan diri atau tidak? Karena di dunia ini tidak ada hal yang benar-benar perlu diperdebatkan. Jika tidak ada yang perlu diperdebatkan, maka tidak ada lagi yang perlu ditahankan. Jadi, bersikap sabar tanpa merasa telah bersabar. Bukan sudah sampai pada batas akhir kesabaran, tapi adalah bersikap sabar tanpa merasa telah bersabar. Apalagi yang membuat kita harus bersabar?
Karena di hati kita sama sekali tidak ada pisau, jadi hati kita ini tidak perlu menerima pisau itu, maka tidak perlu bersabar lagi. Kita semua di antara sesama, setiap orang bisa sama-sama mempraktekkan. Kita setiap orang bisa berpikiran terbuka satu sama lain. Setelah pikiran terbuka, dengan sendirinya sudah tidak ada apa yang benar dan salah. Di dalam hati kita, coba lihat huruf belas kasih. Adalah kata tidak dari tidak benar. Tidak ada hal yang tidak benar di dalam hati kita. Bila segala sesuatu dijalani dengan menerima dan mengikuti apa adanya, maka tak ada hal yang serasa tak tertahankan. Tidak ada yang bukan dharma. Ternyata, di antara 3 orang yang berjalan bersama, pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Dia memperlihatkan wujud yang jahat seperti ini. Saya harus berterima kasih. Wujud yang jahat ini mengingatkan saya agar jangan sampai memilikinya. Dia adalah guru saya. Jadi karena merupakan ajaran dari guru, mana ada yang salah. Tidak ada maksud jahat. Itu adalah sedang mengajari saya. Bagaimana mungkin masih ada orang yang tidak baik terhadap saya? Tidak ada. Setiap orang adalah orang baik. Setiap orang adalah orang yang maha welas asih. Setiap orang adalah orang yang sedang membawa saya memasuki kediaman Tathagata, membuat saya mengenal lebih banyak ajaran Buddha. Oleh karenanya, saya berterima kasih padanya. Dia membuat saya tahu baju ini enak dipakai, tidak sulit dipakai. Setelah dipakai, terasa melayang-layang. Jubah kesabaran begitu ringan dan leluasa. Dengan demikian, dimanapun saya duduk, saya senang. Dimanapun saya tinggal, saya bersuka cita. Maka, berdiam dalam ketidakgentaran. Kondisi atau tempat apapun adalah baik. Kita lihat tahun 2020 saat berkoneksinya dalam jaringan dengan insan suci Malaysia, tersebutlah sebuah tempat, namanya wilayah Tawau. Dulu ketika insan suci Malaysia pulang ke Gria Jingse, menyebutkan sebuah tempat yang mana tiada orang berani ke sana. Orang-orang di sana sangat menderita. Ada yang datang mengajukan kasus. Mereka melaporkan bahwa tidak ada yang berani masuk ke tempat itu. Polisi saja tidak berani masuk ke tempat itu. Wilayah itu orang-orangnya sangat kejam. Tidak ada yang berani ke sana. Lalu saya bertanya pada mereka, mengapa? Mereka menjawab, semua orang menyebut tempat itu lokasi hitam. Pokoknya lokasi hitam, sangat hitam. Saya bertanya lagi, gelap dalam arti bagaimana? Kata mereka, tidak tahu, katanya sangat hitam. Polisi saja tidak berani ke sana. Orang di sana sangat jahat, sangat kejam. Saya menjawab, jahat dan kejam, itulah tempat yang harus didatangi oleh bodhisattva. Demikianlah kata Buddha kepada kita. Setiap orang mempunyai niat bajik. Kondisi yang tidak bersahabat tersebut, faktor lingkungan apa yang menyebabkan banyak kekejaman atau kejahatan di sana? Apakah setiap orang di sana jahat? Kita harus yakin, pada dasarnya manusia memiliki niat bajik. Jika kita memiliki sebersit pikiran baik dalam hati, ketika kita pergi ke tempat itu, mungkin saja tempat itu akan menjadi area yang bercahaya. Mereka kekurangan orang untuk menyalakan pelita. Tempat gelap perlu orang untuk menyalakan pelita. Ketika kita hanya mendengar rumor tentang keburukan tempat itu, dengan sendirinya semua orang akan terus-menerus menyebarkan keburukan di sana, sehingga semakin sedikit orang yang akan ke sana. Rumor semakin disebar, semakin buruk. Setelah mengatakannya, relawan kembali untuk melihat-lihat. Ada seorang bodhisattva tua yang berkata, jika kamu masih takut dan tidak berani pergi, saya akan pergi lebih dulu. Selain itu, usia saya juga lebih tua, dan orang-orang tidak akan melakukan apa-apa pada saya. Saya akan pergi lebih dulu. Dia pergi ke sana dan sungguh tempat yang sangat gelap. Kegelapan yang seperti apa? Sebab di tempat itu, mereka tidak dapat melihat langit dan kaki tidak menginjak tanah.
karena mereka hidup di tempat yang benar-benar kumuh. Di atas kepala mereka ditutupi dengan kardus robek. Mereka menggunakan plastik dan kanvas robek. Semuanya bahan yang robek sebagai atap mereka, menggunakan papan lama yang rusak sebagai dinding, sebagai penghadang bagi mereka. Semua benda yang koyak ditutupi di atas mereka, termasuk dinding yang berada di bawah. Tempat yang mereka pijaki bukanlah tanah, melainkan papan yang hampir patah, papan yang sangat tua. Papan diikat depan dan belakang supaya dapat menyatu bersama. Ketika orang berjalan di atasnya, papan akan melengkung ke bawah. Mereka berlari atau berjalan melaluinya, mereka hanya bisa masuk ke tempat itu. Kebanyakan orangnya ada di sana, karena keluar juga tidak ada gunanya, tidak ada tempat pergi. Oleh karena itu berkerumun di dalamnya. Oleh karena itu, orang yang masuk adalah harus menginjak di atas laut. Mereka ada di sana. Air laut surut bukan di atas pasir yang kering, adalah di setelah air surut, namun masih berada di atas air. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan papan. Terlebih lagi, papan itu sudah hampir mau hancur. Di sini, di pinggir laut ini, berjalan sampai ke sana, adalah demikian, semuanya rusak. Mendunduk, melihat rumah mereka sekeliling adalah warna hitam, karena mereka mencuci, mau makan, mau minum, buang air yang besar, sampah yang dibuang, barang-barang yang kotor, semuanya di sana. Mau minum, mau makan juga di sana. Oleh karena keseluruhannya adalah hitam, kotor, keruh. Ini adalah neraka kekotoran alam manusia. Jika Anda membaca Sutra Ksitigarba, ada lapisan neraka lain, bagian lain di alam neraka. Namanya neraka kotoran. Semuanya adalah sampah, adalah buang air besar, air kencing. Mereka tinggal di dalam sana. Oleh karena itu, tidak heran tidak ada orang yang berani pergi. Sebenarnya setelah melangkahi papan itu dan masuk ke dalam, bodhisattva tua itu berjalan masuk ke dalam dan melihat anak-anak itu. Anak-anak itu berkelompok, masing-masing berdiri dari 3 sampai 5 orang. Mereka masih sangat kecil, usia 3, 5, 7, 8 sampai 9 tahun. Anak-anak berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, 3 sampai 5 orang per kelompok. Seperti itu jongkok di tanah. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka memungut batu dan berjudi, bermain kartu. Di sana berjudi dengan taruhan menang atau kalah. Di sanalah mereka bertengkar dan berkelahi. Anak-anak itu tidak mendapat pendidikan. Berjudi, bermain kartu, bertengkar, dan berkelahi, itulah kegiatan masa kecil mereka. Begitulah lingkungan tempat mereka tinggal. Tidak heran orang-orang di luar menyebut tempat itu sebagai tempat yang penuh dengan kejahatan, sebuah tempat yang gelap, dengan sebuah julukan yang disebut zona hitam. Berwarna hitam, daerah hitam, dan disebut zona hitam. Semakin lama reputasinya semakin buruk. Bahkan polisi pun takut untuk masuk ke sana. Demikianlah yang tersebar luas. Di dalamnya ada penyakit dan kemiskinan. Saat ada yang mengajukan kasus dari sana kepada kami, banyak orang berkata, "Jangan pergi ke sana." Sesampainya kembali ke Hualien, saya memberitahu mereka. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Seperti Bodhisattva Ksitigarba berkata, "Kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebudaan." Kita harus berjaga di depan gerbang neraka itu. Kalau ada neraka di dunia ini, kenapa kita tidak mencoba menyelaminya? Relawan Ceci benar-benar masuk ke dalam sana, dan setelah keluar, beginilah cerita yang disampaikan. Zona hitam yang disebutkan sebelumnya, yang menarik di zona hitam adalah demikian, melihat banyak ketidakberdayaan, yatim piatu, janda, anak-anak sangat banyak, semuanya ibu tunggal. Kemanakah ayahnya? Katanya merantau untuk mencari nafkah, tidak tahu berapa tahun sudah tidak kembali. Ini adalah
tidak mampu, miskin, area yang sangat tidak mampu, maka insan suci demikian masuk ke sana, menjadi penolong di wilayah tersebut, menyalakan lampu di wilayah tersebut. Anak-anak di sana kumuh dan tidak rapi, hitam pekat. Insan suci perlahan-lahan membimbing anak-anak tersebut, mengajarkan mereka bagaimana mandi dan keramas, membawa seragam untuk mereka pakai. Karena mereka berasal dari luar area, anak-anak ini tidak memiliki kartu keluarga. Setelah insan suci masuk, dengan bersungguh hati mengubah, agar anak-anak demikian berubah. Pakaian yang robek diganti menjadi seragam sekolah, agar mereka dapat belajar. Saat ini, tahun 2020 sudah berbeda. Mereka telah melalui waktu 2 tahun, melihat anak-anak sudah semakin besar, telekonferensi, demikian bertelekonferensi. Melihat anak-anak di hadapan, Kan'en, mereka memahami untuk mengucapkan Kan'en, menggunakan bahasa Taiwan, membaca kata perunungan. Lihat, sangat menyukainya. Ini karena Dharma ada di sanubari setiap manusia. Hati manusia mengemban Dharma. Tindakan maha welas asih dijalankan di dunia manusia. Dharma di dunia manusia. Sudah kesana merubah penderitaan di dunia manusia. Sudah merupakan sejumlah bodhisattva ini sudah menerima bimbingan dari Tathagata. Masuk ke dunia manusia. Sekelompok ini kita semua melihat langit biru dan awan putih sudah datang. Semua orang sangat menyukainya. Semua orang berbahagia. Semuanya orang baik di kelompok ini. Semuanya datang untuk membantu kita. Maka kita tidak takut. Dahulu, orang luar takut akan orang dalam. Orang dalam takut dengan orang luar. Sekarang, semuanya tidak takut. Itu dikarenakan sudah tinggal dengan tenang dan damai di tempat tersebut, yaitu di tempat itu, kursi dan bangku dikeluarkan. Relawan suci duduk di sana, dapat duduk di bangku dan kursi yang sama dengan mereka. Kursi dan bangku dan berbicara dengan mereka. Bagaikan berada di dalam pagoda yang berharga. Buddha Prabu Taratna, Buddha Sakyamuni, apakah mereka bisa bersama-sama di tempat itu dengan tenang dan damai? Bukankah mereka sedang menjelaskan Dharma kepada dunia manusia? Benar, melihat penderitaan barulah tahu mensyukuri kebahagiaan. Mereka hidup di tempat itu selama beberapa generasi tanpa memiliki identitas resmi, menjalani kehidupan tanpa atap di atas kepala, tanpa tanah di bawah kaki. Kehidupan seperti itu terus diwariskan ke generasi berikutnya. Pada saat itu, kami sudah tidak takut berada di tengah orang banyak. Ketika ada orang luar datang, kami merasa senang. Anak-anak kami sudah bisa mendapatkan pendidikan, dan kami sudah sangat bersyukur. Orang dewasa memiliki pekerjaan, kehidupan pun bisa dijalankan. Itulah jalan bodhisattva di dunia. Turun ke tengah masyarakat untuk menyelamatkan mereka yang menderita. Jadi, kita benar-benar ingin diceritakan. Tempat ini memiliki begitu banyak kisah yang menyentuh hati. Karena itu, perlu banyak melihat dan mendengar. Seorang bodhisattva yang ingin mempelajari jalan bodhisattva harus banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa kehidupan manusia. Ketika kamu masuk ke dalam masyarakat, setiap keluarga memiliki kisah pahit mereka masing-masing. Namun, setelah berinteraksi dengan relawan suci, kehidupan mereka menjadi manis dan penuh kebahagiaan. Mereka tidak banyak menuntut dalam hidup ini, cukup melihat anak mereka bisa bersekolah, pulang ke rumah, dan bisa berdiskusi dengan mereka tentang kebenaran, apalagi yang perlu diminta. Mereka pun merasa bahagia. Inilah yang disebut belas kasih yang agung, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kenapa demikian? Tathagata memiliki maha welas asihan, tiada kekikiran sama sekali, juga tiada kegentaran, dapat memberikan kepada para makhluk kebijaksanaan Buddha, kebijaksanaan Tathagata, dan kebijaksanaan alamiah. Sutra Teratai Bab 22, Kepercayaan. Tanpa kekikiran, berarti sangat welas asih. Ini adalah ajaran Buddha kepada kita. Kita harus membuka hati kita atau berlapang dada, menerima ajaran Buddha.
kita harus terbebas dari kekikiran. Kita memasuki ke dalam Dharma. Jika ada cara membantu mereka, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka. Jadi kita semuanya dengan melihat penderitaan, kita harus menyadari berkah. Menyadari bahwa orang yang diberkati adalah orang yang bisa membantu orang lain. Jadi sangat bersukacita. Jadi dapat memberikan kepada para makhluk kebijaksanaan Buddha, bisa memberikan kepada para makhluk banyak kebijaksanaan. Banyak kebijaksanaan Tathagata, kebijaksanaan yang diajarkan Buddha kepada kita, memungkinkan kita untuk bersumbangsi di daerah yang menderita itu. Kita sungguh diberkati. Selain Buddha mengajari kita dan kita menerima ajaran Buddha, karena ajaran ini membuat kita bisa melihat kondisi ini yang dapat menumbuhkan kebijaksanaan kita. Jadi, setelah membabarkan satu ajaran kepada kita, kita bisa tahu 2, 3, atau 10 prinsip. Ketika kita terus menghirup dan melatih, memahami satu kalimat untuk setiap kalimat yang kita dengar. Lalu, setelah beberapa saat, setelah mendengar satu kalimat, saya memahami 3 prinsip. Setelah beberapa saat lagi, Master, Anda berkata satu hal, telah mengilhami saya untuk memikirkan 10 hal lagi. Ketika Anda menjelaskan satu prinsip, saya dapat memikirkan 10 hal. Jadi mendengar satu hal dapat memahami 10 prinsip. Inilah mengapa kita harus mendengar. Menghirup keharuman Dharma sangatlah penting. Kita jangan takut bertele-tele. Kita harus tetap mendengar. Semakin banyak kita dengar, semakin banyak perumpamaan, semakin kita memahaminya dan jelas. Ternyata Dharma yang kita dengar bisa kita terapkan pada banyak hal. Masalah duniawi yang membuat kita memahami kebenaran sejati Buddha, kita harus sangat menghargainya. Mari selanjutnya kita kembali melihat naskah sutra hari ini. Tathagata adalah seorang dermawan besar bagi semua makhluk. Engkau sekalian juga seharusnya mempelajari Dharma dari Tathagata. Jangan pernah membangkitkan kekikiran. Sutra Teratai Bab 22, Kepercayaan. Tathagata adalah seorang dermawan besar bagi semua makhluk. Apapun yang kita mau, beliau tidak kikir, selalu memberi pengajaran kepada kita. Buddha tanpa henti beramal, memberikan kebijaksanaannya, memberikan pengajarannya kepada kita. Jadi kita harus sangat bersabar, bersungguh hati mendengarkan. Tathagata adalah seorang dermawan besar bagi semua makhluk. Segala kebijaksanaan ini dapat diberikan oleh Buddha kepada semua makhluk, memungkinkan mereka untuk memperoleh kebahagiaan Dharma. Makanya ini dinamakan dermawan. Buddha menggunakan Dharma menakjubkan yang diajarkan untuk memberikan kebahagiaan pamungkas kepada para makhluk. Makanya dinamakan dermawan besar. Segala kebijaksanaan ini dapat diberikan oleh Buddha kepada semua makhluk, memungkinkan mereka untuk memperoleh kebahagiaan Dharma. Kebijaksanaan ini Buddha bersedia memberikan kepada kita semua agar kita semua dapat memperoleh kebahagiaan Dharma, mendengarkan dengan sangat bersukacita. Jadi, inilah yang Buddha berikan kepada kita. Buddha menggunakan Dharma menakjubkan yang diajarkannya untuk memberikan kebahagiaan pamungkas kepada para makhluk. Yang Buddha ajarkan semua makhluk adalah agar setiap orang dapat memperoleh kebahagiaan pamungkas. Agar setelah engkau bersumbangsi, engkau akan merasa sangat bersukacita. Bukan setelah bersumbangsi mengatakan tidak rela. Setelah bersumbangsi, engkau akan merasa sangat sukacita. Ini dinamakan kebahagiaan pamungkas. Kita harus memahami, ada kalanya ketika melakukan merasa sangat sukacita, namun setelah melakukannya merasa tidak nyaman. Kita harus melakukan sampai ketika keluar kita sangat bersukacita. Ini barulah kebahagiaan Dharma yang sesungguhnya. Buddha menderma kepada kita di dalam Dharma memperoleh sangat banyak kebahagiaan, penuh dengan sukacita dalam Dharma, memahami sangat banyak hal. Maka Buddha adalah dermawan besar kita. Dermawan besar adalah seseorang yang mempraktekkan dana besar kepada semua orang.
Jika semua orang dapat berdana kepada orang lain, memiliki arti kita telah menerima dana dharma dari Buddha, sehingga kita baru bisa berdana kepada orang lain. Maka dalam sutra Usia Tanpa Batas, Sukawati Yuha Sutra disebutkan, aku semenjak kalpa tak terhingga dulu sekiranya belum dapat menjadi seorang dermawan besar yang menolong kaum miskin secara luas, maka aku bertekad tidak akan mencapai pencerahan sempurna. Selama berkalpa-kalpa lampau, saya harus menjadi dermawan besar. Tiada satu perihal bukan ketika saya membangkitkan hati untuk berderma, sehingga aku semenjak kalpa tak terhingga dulu sekiranya belum dapat menjadi seorang dermawan besar. Saya pasti berada pada tempat tersebut, pasti melakukannya. Belum dapat menjadi bukan berarti tidak melakukan, melainkan tetap dilakukan selama kalpa tak terhingga. Sang dermawan besar ini, saya pasti menjadi dermawan besar. Saya akan menjadi dermawan besar pada setiap kehidupan. Saya akan menjadi dermawan besar. Saya pasti harus menjadi dermawan besar. Menolong orang miskin secara universal, menolong semua orang miskin secara universal. Jika saya tidak menjadi dermawan besar, saya bersumpah untuk tidak mencapai kebudaan, maka saya pasti melakukannya. Saya pasti melakukannya. Jika saya tidak melakukannya, saya tidak akan mencapai kesadaran. Maka kita harus menjadi dermawan besar, sehingga jika saya tidak melakukannya, pasti tidak akan mencapai kesadaran. Engkau sekalian juga seharusnya mempelajari Dharma dari Tathagata. Jangan pernah membangkitkan kekikiran. Mengajari para bodhisattva kalau mereka juga harus mempelajari Dharma ini dan berbagi pada para makhluk. Jangan pernah membangkitkan kekikiran. Engkau sekalian juga seharusnya mempelajari Dharma dari Tathagata. Jangan pernah membangkitkan kekikiran. Kita harus mempelajari ajaran dari Buddha sehingga kita harus mengajarkan ajaran Bodhisattva. Buddha mengajarkan ajaran Bodhisattva kepada kita. Kita mempraktekkan ajaran Bodhisattva. Kita juga harus menyebarluaskan ajaran Bodhisattva, yakni kita harus demikian menyebarluaskannya. Mereka juga harus mempelajari Dharma ini dan berbagi pada para makhluk. Kita belajar dan melakukannya, kemudian kita menyebarluaskannya kembali. Jika bodhisattva ingin meneladani Buddha, maka semestinya belajar bagaimana Tathagata memberikan Dharma yang menakjubkan yang sulit diperoleh ini kepada para makhluk, memungkinkan mereka untuk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Kalau tidak, ini bukanlah meneladani Buddha. Jika bodhisattva ingin meneladani Buddha, maka semestinya belajar bagaimana Tathagata memberikan Dharma menakjubkan yang sulit diperoleh ini kepada para makhluk. Ini sangat dangkal. Semuanya lihatlah dengan jelas. Yang ingin dipelajari bodhisattva adalah begini. Juga dengan begini kita harus memberikannya kepada makhluk hidup. Ini adalah ajaran Buddha tentang bodhisattva. Kita belajar Dharma bodhisattva. Juga sama harus membabarkan Dharma bodhisattva, memungkinkan mereka untuk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Pengetahuan Buddha adalah begini. Pengetahuan Buddha melihat makhluk hidup di dunia, semuanya adalah anakku sendiri. Melihat makhluk hidup di dunia semuanya adalah anak yang kulahirkan sendiri. Karena itulah Buddha disebut sebagai Bapa Welas Asih yang agung. Dari itu, kenapa aku meminta engkau sekalian untuk menyebarluaskan sutra ini, agar semua orang di mana-mana dapat melihat dan mendengarnya. Sebab Tathagata adalah dermawan besar bagi semua makhluk, telah dilengkapi dengan 3 praktek dan dapat memberikan 3 kebijaksanaan kepada para makhluk. Engkau sekalian harus belajar darinya. Dari itu, kenapa aku meminta engkau sekalian untuk menyebarluaskan sutra ini, agar semua orang di mana-mana dapat melihat dan mendengarnya. Sekarang aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Kalian kepedanannya juga harus pergi mengajar. Mereka juga sama diperlakukan seperti anak, harus menggunakan semangat seperti ini, tanpa henti membabarkan. Jadi sekarang
engkau sekalian untuk menyebarluaskan sutra ini agar semua orang di mana-mana dapat melihat dan mendengarnya. Biarkan semua orang dapat mendengar, sebab Tathagata adalah dermawan besar bagi semua makhluk, telah dilengkapi dengan 3 praktek. Dapat memberikan 3 kebijaksanaan kepada para makhluk. Engkau sekalian harus belajar darinya. Karena sekarang sedang jadi dharma masa lalu yang sudah pernah dibilang, sekarang semua orang mengulas lagi. Ini semua dharma yang sangat familiar. 3 praktek. 1. Praktek dari kemaha welas asihan, dapat memberikan nutrisi dan bantuan secara sama rata. Praktek dari ketidakkikiran, dapat memberikan seluruh harta di dalam ataupun di luar tubuh. 3. Praktek dari ketidakgentaran, tidak takut pada gangguan atau kesulitan. 3 praktek. Yang pertama adalah praktek dari kemaha welas asihan. Praktek kemaha welas asihan ialah harus melihat semua makhluk dengan setara. Kita hendaknya membasahinya. Membasahinya dengan artian haruslah berkembang menghasilkan. Dharma selamanya tidak akan pernah berkurang. Kita janganlah kikir. Hendaknya kita terus-menerus berdonasi. Amal yang besar. Yang kedua, praktek dari ketidakkikiran. Karena kita benar-benar secara internal kita memberikan segalanya yang kita miliki dan kita semua harus memberikannya. Karena kontribusi Anda seperti mengambil air dari sumur kuno. Tidak peduli bagaimana Anda mengambil air di sumur kuno itu tidak akan pernah kering. Apa yang Anda berikan adalah kekayaan dharma. Kita memberi kepada orang lain dan menjalin hubungan baik dengan semua orang. Ini adalah hukum karma baik. Jadi yang ketiga adalah praktek dari ketidakgentaran. Jangan takut, lakukan saja dengan ketenangan pikiran. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Kita harus tekun dan tidak takut pada gangguan atau kesulitan. Kita tidak perlu takut dengan kerja keras, tidak perlu takut akan masalah, tidak perlu takut akan kesulitan. Jadi, tidak perlu takut. Kita tidak punya kesulitan apapun, tetapi kita perlu membuat kemajuan. Jadi, kita harus dengan tulus melakukannya. Maka, dengan 3 praktek ini dapat memberikan 3 kebijaksanaan Buddha kepada semua makhluk. Kebijaksanaan Buddha agar terbebas dari pandangan pada praktisi 2 kendaraan. Kebijaksanaan Tathagata agar terbebas dari pandangan pada bodhisattva. Kebijaksanaan alamiah agar terbebas dari kemelekatan pada pencapaian dan tersadarkan tanpa bantuan dari orang lain. Kebijaksanaan Buddha. Dengan kebijaksanaan ini, kita mampu melampaui pandangan pada praktisi 2 kendaraan kecil dan kendaraan menengah, dan menapaki jalan dari kendaraan tunggal. Bagaimana dengan kebijaksanaan Tathagata, yaitu agar terbebas dari pandangan pada bodhisattva? Kita tidak hanya menapaki jalan bodhisattva dan berkata, saya ini seorang bodhisattva. Bukan ya, melainkan menjadi bodhisattva dengan alamiah. Namun dengan alamiah tanpa keakuan atau ego. Oleh karena itu, kebijaksanaan alamiah agar terbebas dari kemelekatan pada pencapaian dan tersadarkan tanpa bantuan dari orang lain. Tidak boleh berkata, hanya saya yang dapat mencapainya. Kita semua dapat tercerahkan. Semua orang dapat mencapai dharma tertinggi yang telah Buddha capai. Bukan hanya saya saja yang dapat mencapainya, melainkan semua orang dapat mencapainya. 3 kebijaksanaan merupakan kebijaksanaan sejati daripada kendaraan tunggal, akan tetapi hanya dapat diterapkan sesuai moral kebajikan. Ketiganya hanya sedikit berbeda. Buddha telah menyadari dan memahami segalanya, berbeda jauh dengan praktisi 2 kendaraan. Itulah kemaha-tahuan atau sarvajnata. Gelar Tathagata saat memperoleh buah pencapaian datang dari tahapan benih sebab yang berbeda-beda. Itulah pengetahuan akan jalan pencerahan atau marga nata. Alamiah artinya tahu secara serta-merta, tidak terpikirkan akan demikian jadinya. Ketika menunduk tiada beda, bagai melihat pantulan rembulan pada kolam dalam. Itulah kebijaksanaan menyeluruh.
sarwana nana. 3 kebijaksanaan merupakan kebijaksanaan sejati daripada kendaraan tunggal. Kebijaksanaan sejati adalah kebijaksanaan yang benar-benar murni dan nyata. Oleh karena itu, akan tetapi hanya dapat diterapkan sesuai moral kebajikan, sesuai dengan kebijaksanaan yang kita peroleh. Apa yang dibutuhkan saat ini, kita menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh para makhluk sekarang ini. Saya bersumbangsi dengan menyesuaikan apa yang kumiliki. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Kamu ingin bersumbangsi, dengan melakukan, kamu baru akan dapatkan hasil. Dengan mendapatkan hasil, baru akan mendapat kebajikan. Inilah yang sering saya katakan kepada kalian semua. Apa yang kita peroleh, itulah yang menjadi kebajikan kita. Maka, kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Kita hendaknya bersumbangsi dengan sukacita. Ketika kita dapat menggunakan kekuatan kita untuk melakukan, kita akan dapat bersumbangsi, dan kita akan bersukacita karenanya. Inilah yang disebut kebajikan. Ketiganya lebih kurang seperti demikian, lebih kurang, hanya sedikit berbeda. Buddha telah menyadari dan memahami segalanya, berbeda jauh dengan praktisi 2 kendaraan, yaitu dengan 2 kendaraan tidaklah sama. Yang kita dapatkan adalah kemaha-tahuan. Gelar Tathagata saat memperoleh buah pencapaian, hasilnya adalah yang telah dilatih. Hasil adalah buah pencapaian Tathagata. Dari panggilan kendaraan kecil, kita terus-menerus terlepas dari kendaraan kecil, masuk kendaraan tengah menuju kendaraan besar, sampai mencapai kebudaan. Batin tiada rintangan. Posisi ini adalah buah pencapaian. Posisi ini disebut Tathagata. Karena benih masa lampau mempunyai banyak kalpa yang tak terhingga, hasil yang sekarang adalah pengetahuan akan jalan pencerahan. Melewati jalan ini, demikian terus berlalu, jalan sampai tujuan akhir, sehingga alamiah artinya tahu secara serta-merta, tidak terpikirkan akan demikian. Jadinya, sehingga ketika menunduk tiada beda, bagai melihat pantulan rembulan pada kolam dalam, pantulan bulan pada kolam, itulah kebijaksanaan menyeluruh, sehingga di dalam kediaman Tathagata memungkinkan untuk menerapkan 3 kebijaksanaan. Jubah dan singgasana Tathagata juga demikian. Di dalam kediaman Tathagata memungkinkan untuk menerapkan 3 kebijaksanaan. Di dalam kediaman Tathagata memungkinkan untuk menerapkan 3 kebijaksanaan. Jubah dan singgasana Tathagata juga demikian. 3 prinsip dalam menyebarkan dharma masing-masing dilengkapi dengan 3 kebijaksanaan. Hanya orang yang dapat memberikan kemampuan untuk menggunakan 3 kebijaksanaan kepada para makhluk barulah bisa disebut sebagai dermawan besar. Sehingga kita semua hendak mendapatkan dermawan besar adalah dharma ini. Bila kita lebih kurang memahaminya, jalan yang akan kita tempuh sangat lebar, datang dan pergi dengan leluasa, disebut Tathagata. Bodhisattva sekalian harus bersungguh hati. Waktu berlalu setiap menit dan detik, sangat cepat. Kita jangan kehilangan setiap menitnya, senantiasa bersungguh hati.